Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab Kolose pasal 1, saudara-saudara. Berkat-berkat ketika kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Saudara-saudara, kita sudah melihat ada dua tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Henok yang berjalan naik dan turun bersama dengan Tuhan. Daud, dia berkenan kepada Tuhan karena dia memiliki hati yang begitu lemah lembut untuk menerima firman Tuhan, dituntun, diajar oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, apa untungnya ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan? Mari kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-16, saudara-saudara. Amsal pasal 16 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Haleluya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan hidup, kepada cara hidup, kepada sikap kita, saudara-saudara, maka firman Tuhan berkata musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang menginginkan damai, saudara. Raja Daud, dia selalu menginginkan damai. Bahkan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Tetapi seringkali dalam kenyataannya, saudara-saudara, dalam hidup kita, ada saja orang yang memusuhi kita dengan berbagai alasan. Satu pengalaman di dalam Alkitab yang dialami oleh Ishak, saudara-saudara. Ishak dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26, ketika dia diberkati oleh Tuhan, maka orang lain menjadi iri hati kepadanya. Ayat yang ke-12 sampai 13, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya, dan seterusnya. Lalu saudara-saudara, apa akibatnya? Orang-orang Gerar pada waktu itu menjadi cemburu kepadanya, sehingga mereka mengusir dia dari tanah mereka. Mengusir Ishak, jangan lagi di sini. Lalu kemudian ketika Ishak sudah pindah, saudara-saudara, dari tanah Gerar, dia pindah ke daerah lembah Gerar, disebut di lembah Gerar. Lalu ketika hamba-hambanya menggali sumur di situ, apa yang terjadi? Pada ayat 19 sampai 21, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ air yang berbual-bual. Mendapati mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Saudara-saudara, 2 kali hamba-hamba Ishak menggali sumur di sana. Dan 2 kali pula orang-orang Gerar bertengkar dengan gembala-gembala Ishak. Ishak sebagai seorang yang penuh dengan damai, dia mengalah. Dia mengalah, walaupun dia yang menggali di situ. Dia mengalah. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Kalau kita melihat pada ayat 25, Kejadian pasal 26 ayat 25, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka,
Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Saudara-saudara, ketika Ishak pindah ke Beersheba, dia mengalah, saudara-saudara. Dia mengalah. Dia mengusahakan damai. Dia tidak mau bertengkar. Dia tidak mau meladeni orang untuk bertengkar. Dia pindah ke Beersheba, dia mendirikan mezbah untuk Tuhan, menyembah Tuhan, mengikatkan diri dengan Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata, tiba-tiba raja dari Gerar, Abimelek, dengan kepala pasukannya, dengan seorang sahabat terdekatnya, mereka datang mendapatkan Ishak, mau berdamai dengan Ishak. Mereka mau berdamai dengan Ishak, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita melihat di sini Ishak, walaupun dia sudah diperlakukan sedemikian tidak baik, dia menjamu mereka. Dia menjamu mereka. Dia menerima persahabatan dengan mereka. Kalau jalan hidup seseorang berkenan kepada Tuhan, maka musuh orang itu pun didamaikan. Kita melihat saudara-saudara, Pikol dan juga Raja Gerar, Abimelek, orang-orang hebat, tetapi kemudian mereka mau berdamai dengan Ishak. Mau berdamai dengan Ishak. Yang tadinya mereka membenci Ishak, sekarang mereka melihat bahwa Ishak seorang yang diberkati oleh Tuhan. Mereka datang berdamai dengan Ishak. Saudara, biarlah kita berkenan kepada Tuhan. Sering kita tidak bisa mengontrol, memaksakan kehendak kepada orang lain. Seringkali kita sudah berusaha berbuat baik, tetapi orang lain menganggap kita tidak baik. Apa boleh buat, saudara-saudara? Kita harus bersabar mengalami hal-hal seperti itu, dan kita tetap mengusahakan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Satu waktu kita akan melihat musuh-musuh yang membenci kita, mereka akan datang dengan sendiri untuk berdamai dengan kita, asalkan kita tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.